maksudnya kondisi kematian jasad, ada yang terlindas truk, ada yang terbakar, itu tidak bisa menentukan orang itu celaka atau enggak. Itu memang sudah ketetapan dari Allah. Orang ini harus matinya dengan cara ini, dengan cara bunuh diri, dengan cara apapun, itu sudah ketetapan dari Allah. Kita manusia nggak boleh memvonis seseorang dengan keadaan proses kematian seseorang, gitu Bu. Itu Allah yang memproses. Ada lagi yang tanya? Mbah. Assalamualaikum Pak Dede. Saya kangen makanya saya nanya, Mbak. Iya. Silakan Pak Dede. Ya, Mbah. Ada sesuatu tentang puasa yang belum tuntas saya pahami. Iya. Ya, Mbah. Mengenai ada ayat kelanjutan kutiba alaikumusiyam, terus ayat berikutnya kan ayat ma'dudat. Iya. Atau saya lebih jelasnya saya baca dulu ya, Mbah, ayatnya. Ayyama ma'dudat. Ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayatnya kan gitu. Bukan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ala ta'amil miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairan lah an tasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Artinya beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ini pertanyaan adalah, tadi ada keterangan fidyatun ta'amu miskin. Itu saya belum paham bagaimana aplikasi daripada puasa itu. Mengganti dengan fidyah. Itu tolong pencerahannya saya belum paham, Mbak. Iya. Tadi sudah diutarakan sama Gus Tubi. Saya telat berarti. Ya, Al-Quran itu untuk diri kita selalu dekat dengan Allah. Iya. Ayat miskin, yang dinamakan miskin adalah orang yang mengemis iman, orang yang nggak punya iman. Fidyah itu tebusan. Jadi tadi sudah saya utarakan ayyama ma'dudat itu bukan hari yang ditentukan 1 bulan 2 bulan enggak, tapi hari-hari kita dikasih hidup yang sudah ditetapkan oleh Allah, apa takdir kita. Lalu kelanjutan ayatnya gimana, Mas Dede? Faman farada, barang siapa dalam keadaan sakit, maridan ala syafarin fa'idatun min ayyamin ukhar. Iya. Sakit itu sakit imannya. Dan musafir itu masih perjalanan menuju Allah, masih mencari-cari. Jadi apa? Jangan putus asa dengan usaha untuk selalu mencari untuk menyembuhkan sakitnya hati kita, sakit iman kita. Yakin akan ditunjukkan oleh Allah, akan dikasihkan oleh Allah di ayamin ukhar, hari yang lain. Dan di situ memberikan fidyah pada orang miskin. Fidyah itu tebusan pada kemiskinan iman kita, apa? Akekah. Jadi akekah itu untuk mengakekoi kelahiran iman kita, fidyah. Jadi enggak ada di bumi ini orang miskin itu enggak ada. Apalagi dari pemerintah ada sembako, ada BLT. Enggak ada orang yang sampai enggak bisa makan.
Kalau memang orang itu nggak bisa makan, memang malas nggak mau cari, daun-daun banyak kok. Jadi saya alihkan ke ayat lain. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu pendusta agama, bajingannya agama? Di situ nomor 1 fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang menghardik anak yatim. Jangan lupa Al-Quran itu urusan keimanan, urusan bertauhid. Di bumi ini nggak ada manusia yatim, itu nggak ada, karena jelas ada orang tuanya. Ada bapak dan ibunya, mana bisa dikatakan yatim. Siapa yang sejatinya yatim? Ya Zat yang Maha Kuasa, Allah. Tidak berayah dan beribu. Mengusir Allah itu menepati kekafirannya. Kalau nggak saya nggak bisa, itu loh pendusta agama. Jadi kalau saya untuk Anda mengatakan yatim itu anak-anak yang nggak punya orang tua, silahkan. Tapi kalau saya ke diri saya, ke ketauhidan saya jangan sampai mengusir Allah dari diri saya. Kalau saya mengusir Allah dari diri saya, berarti saya bajingannya. Bajingannya agama. Lalu wala yakhuddu ala ta'amil miskin, jangan merampas ya, orang miskin. Yang dinamakan miskin itu orang yang enggak punya iman. Dan orang miskin ini berbondong-bondong mencari untuk mendapatkan iman. Lalu bertemu dengan orang-orang yang membelokkan iman mereka. Itulah termasuk bajingannya agama. Ya. Orang minta bimbingan iman, tapi malah dibelokkan kemana-mana, disesatkan. Itu kalau untuk saya, untuk saudara yang lain memaknai miskin orang yang nggak punya harta benda, ya silahkan. Karena saya Al-Quran untuk bertauhid, bukan untuk ke manusia. Jadi kalau saya menyimpulkan miskin itu orang yang butuh iman. Orang yang butuh iman. Dan mendatangi orang yang dipercaya bisa membimbing, ternyata malah menjauhkan dirinya dari Allah. Itu termasuk kalau saya mengatakan yukadzibu biddin, pendusta agama. Lalu fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Neraka wel untuk orang yang mengaku sudah menghadap Allah, salat, musallin. Tapi alladzina an salatihim sahun, salatnya itu menghadap diri sendiri, tidak menghadap Allah. Salatnya itu menyembah kebenarannya sendiri. Jadi dalam hidupnya hanya menyembah dirinya, tidak pernah menyembah Allah. Sudah dijatah neraka wel, dan itu pun pendusta agama. Jadi urusan fidyah itu tebusan itu akekah kalau versi saya. Karena kalau kita memang dikasih oleh Allah rezeki, rasa syukur wa mimma razaqnahum yunfiqunnya, keluarkan akekah. Karena apa kita oleh Allah ditetapkan dari tidak iman menjadi iman. Dari miskin iman menjadi kaya iman, bahagia. Bahagia hidup kita, semangat. Isi hidup dengan semangat karena sudah mempunyai iman, sudah oleh Allah diberi akarnya iman. Bisa dimengerti Pak Dede? Itu versi saya, tapi saya nggak memaksa harus versi orang lain gimana, itu urusan mereka. Saya lebih mempertanggungjawabkan iman saya dan orang-orang yang dekat dengan saya. Itu Mas Dede. Ya, alhamdulillah saya dapat selalu hal-hal yang baru, terutama lewat Zoom, menuju yang lebih sempurna. Ya. Jadi itu tadi Pak Dede, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhasikum billah. Jadi Allah itu memberikan ketetapan pada diri kita, dan lahul hukum hanya diri kita dan Allah yang tahu. Jadi di situ kalau memang jujur niatnya ke Allah, fa yaghfiru liman yasha,
Allah akan selalu mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau kita autukhfuhu, hanya abal-abal iman kita, hanya hidup ini terhadap manusia, fayu'adzibu mayyasha. Allah pun menyiksa kita. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa, nggak bisa ditipu. Nah, tadi sudah saya utarakan, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah itu selalu menjaga, melindungi orang-orang yang beriman. Kalau kita niat ke Allah, dikala kita minadz-dzulumat dari kegelapan, langsung kok ditunjukkan ini loh kebenaran, ini loh kebenaran. Yang penting jangan pernah merasa jauh dari Allah dengan aktivitas apapun. Innalladzina kafaru auliya'umut taghut. Taghut itu apa? Setan. Ya. Yukhrijuna minan nur ila dzulumat. Mereka enggak terima kalau orang itu beriman sebisa mungkin, sekuat mungkin diarahkan untuk dzulumat, untuk kesesatan. Ya. Dan di surat Al-Baqarah yang lain udah jelas. Ulaikal ladzina starawud dalalata bil huda. Orang-orang yang menjual kesesatan mengatasnamakan petunjuk. Ini lo lakukan, tapi keluar dari Al-Qur'an, siapa yang bertanggung jawab? Kan banyak itu, jual pendapat untuk mendapatkan pendapatan. Iya. Berani sekali keluar dari Al-Quran. Ya contohnya misalnya Pak Ro'ub, contoh ya, ini baca ini 100 kali kamu akan mendapatkan keselamatan, rezeki yang berkah, yang seperti dikirim tadi loh di grup itu loh, baca ini. Makanya Gus Tufi menantang, kalau bisa membuktikan potong leher saya. Kalau kamu nggak bisa membuktikan, saya potong lehermu. Ayo, berani nggak? Itu loh, termasuk ulaika ladzina starawud dalalata bil huda. Menjual kesesatan, mengatasnamakan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Padahal mereka nggak memegang petunjuk sama sekali. Petunjuknya otaknya aja. Itu loh orang yang nggak puasa, kelepasan. Karena apa? Perasaan bicara pada dirinya dan dibenarkan oleh pikirannya. Allahnya mana?